Kalau kita ingin selamat, maka kunci pertama adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadanya. Kalau dalam ilmu balago, dalam ilmu bahasa, itu ada namanya qasr, takhsis. Ma illa nafyu wal istisna. Ada peniadaan, ada pengecualian. Kemudian ada namanya maksur wal maksur alaih. Ini artinya apa? Penghususan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Jadi adanya kita di dunia, hidupnya kita di dunia, terciptanya kita di dunia tak lain dan tak bukan hanyalah untuk ibadah, bukan untuk yang lainnya. Maka kalau kita ingin selamat, kunci yang pertama adalah ibadah kepada Allah dalam bentuk ibadah lazimah ataupun bentuk ibadah muta'addiyah. Lazimahnya baik, muta'addiyahnya juga mesti baik. Ibadah kepada Allah, hubungan dengan Allah baik, dan juga hubungan kepada sama makhluk, sama manusia pun mesti baik. Itu namanya ibadah lazimah dan ibadah muta'addiyah. Maka kunci keselamatan yang pertama, kalau kita ingin selamat adalah jangan sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita ingin selamat, ma'rifatullah ma'rifatullah wa mahabbatuhu. Kalau kita ingin selamat, kunci yang kedua adalah ma'rifatullah mahabbatuhu. Kita kenal dengan Allah dan juga kita cinta kepada Allah. Ini kunci yang kedua. Ibadah akan terasa nikmat apabila kita kenal dengan Dia. Ibadah akan terasa nikmat apabila dilandasi dengan cinta. Ada sebuah ungkapan, halawatu syai' biqadri mahabbatika fihi. Halawatu syai' biqadri mahabbatika fihi. Nikmatnya sesuatu ketika kita melakukannya dengan cinta. Kita merasakan nikmat ketika kita menjalankannya dengan rasa cinta. Begitu juga dengan ibadah. Sholat kita terasa nikmat, baca Quran kita terasa nikmat, ngaji kita, tasbih kita terasa nikmat ketika kita melakukannya dengan rasa cinta. Kalau kita menjalankan ibadah dengan cinta, maka kita akan merasakan nikmat ibadah yang kita lakukan. Halawatu syai' biqadri mahabbatika fihi. Nikmatnya sesuatu ketika engkau menjalankannya dengan cinta. Maka yang kedua, kunci yang kedua adalah kalau kita ingin selamat, kita kenal dengan Allah. Kita tidak mungkin bisa melihat zatnya Allah. Tidak mungkin kita melihat wujudnya Allah. Tapi Allah mengenalkan dirinya kepada kita itu dengan asma dan juga sifatnya. Qul huwallahu ahad. Dengan sifat ahad, esa. Allah punya sifat namanya Rahman. Allah punya sifat namanya Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Kita bisa kenal Allah dengan asma dan sifatnya. Kita bisa kenal dengan Allah dengan asma dan sifat yang termaktub di dalam Al-Quran. Kita bisa mengenal Allah dengan tanda-tanda kekuasaannya. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Tanda-tanda kekuasaan Allah adanya langit dan adanya bumi. Wa min ayatihi ikhtilaful laili wan nahar. Tanda-tanda kebesaran Allah adanya siang dan juga adanya malam. Langit dan bumi, siang dan malam, adanya manusia, adanya makhluk, adanya alam semesta, itu tanda dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bagian iman ada namanya iman istidlali. Kenapa ada langit? Karena ada yang menciptakan. Kenapa ada bangunan? Karena ada yang membangun. Kenapa ada musola? Kenapa ada masjid? Karena ada yang membangun.
Kenapa ada langit, kenapa ada bumi? Pasti karena ada yang menciptakan. Siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang telah menciptakan alam semesta. Rabbus samawati wal ardh, Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Maka kita bisa kenal Allah dengan asma, dengan sifat, dengan tanda-tanda kebesarannya. Adanya langit, bumi, siang, malam, adanya jantan, adanya betina, adanya gelap, adanya terang, itu tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada, kalau kita memandang langit, kita tahu bahwa langit itu adalah Allah yang menciptakan, itu bisa menambahkan iman kita. Maka ketika kita memandang langit, kita diperintahkan untuk baca doa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ya Allah, tidaklah kau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka jagalah kami daripada siksa api neraka. Maka dengan mengenal makhluknya, mengenal tanda-tandanya, itu akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keselamatan yang kedua kuncinya adalah mengenal Allah dan juga cinta kepada Allah. Kita jalankan ibadah kita dengan berlandaskan cinta kepadanya. Bukan karena paksaan, bukan karena kita takut akan siksanya, tapi semata-mata kita menjalankannya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kunci yang ketiga, kunci keselamatan yang ketiga adalah al-inabatu ilaihi ala dawam. Inabah, anaba yunibu inabah, munib, kembali kepada Allah. Senantiasa kita selalu kembali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami minta tolong. Kita menyembah, kita minta tolong, kita memohon, kita berdoa semata-mata hanya kepada Allah. Ada masalah apapun, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Dalam usaha mencari nafkah, kita tawakal kepada Allah. Ada ungkapan itu, al-jawahir ta'mal wal kulubu tatawakal. Anggota badan kita yang bekerja, tapi hati kita tetap tawakal. Kita usaha, kita mencari nafkah, itu kerja badan kita, tapi kerja hati adalah tawakal kepada Allah. Berapapun hasilnya, kita yakin itu ada rezeki yang Allah tentukan buat kita. Maka apapun yang kita dapatkan, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci yang ketiga, dalam apapun, dalam keadaan apapun, kita senantiasa kembali kepada Allah. Kalau ada masalah, jangan minta kepada dukun. Kadang-kadang kita masih percaya sama namanya dukun. Siapa yang datang kepada dukun, kemudian dia bertanya tentang sesuatu dan dia percaya, lam tuqbal lahu sholat arba'ina lailah, maka sholatnya 40 malam tidak akan diterima Allah. Kita rajin ibadah, tapi masih juga minta sama dukun, minta pengaris sama dukun, maka sholat kita 40 hari 40 malam tidak akan Allah terima, akan sia-sia ibadah kita. Maka kita semuanya kembalikan hanya kepada Allah. Madoko abdun laja'a ilallah. Tidak akan sia-sia hamba yang kembali kepada Allah. Ada masalah apapun, kita kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ibadah, yang kedua kita mengenal dan cinta kepadanya, yang ketiga selalu kembali berlindung hanya kepada Allah. Yang keempat, sulukut tariq allati tuwasilhu ila daris salam. Menempuh jalan yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Mengikuti jalan, menempuh jalan yang bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Kita ikuti jalan-jalan yang membawa kita kepada keselamatan. Kalau kita ingin selamat, ikuti jalan keselamatan. Kalau kita ingin bahagia, ikuti jalan kebahagiaan. Ada ungkapan bunyinya begini, tarjun najat walam tasluk masalikaha inna sapinata la tajri alal yabas.
Ini dalam bahasa Arab enak bahasanya. Tarjun najata, kamu ingin selamat. Walam tasluk masalikaha, tapi engkau tidak berjalan pada jalan keselamatan. Kamu ingin selamat, kamu ingin sukses, kamu ingin bahagia, tapi kamu tidak berjalan pada jalan yang membawa kepada keselamatan. Inna sapinata la tajri alal yabas. Tidak ada kapal laut yang berjalan di atas yabas, di atas daratan. Ada nggak Pak kapal laut yang berjalan di atas daratan? Ada nggak kira-kira? Kapal laut yang berjalan di atas daratan. Kalau kita ingin selamat, maka jalan pada jalan yang membawa kepada keselamatan. Kalau kita ingin masuk surga, kerjakan ibadah. Jalani ibadah ketaatan kepada Allah. Jangan melakukan maksiat. Kalau kita ingin selamat, ingin masuk surga, tapi masih juga maksiat, itu seakan-akan kapal laut yang berjalan di atas daratan, tidak akan sampai pada tujuan. Kalau kita ingin selamat, ikuti jalan yang membawa kepada keselamatan. Kalau kita ingin sukses, ikuti jalan yang membawa kita kepada kesuksesan. Kalau kita ingin bahagia, ikuti jalan yang membawa kita kepada kebahagiaan. Kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, jalani ibadah dengan ikhlas, penuh ketaatan, ketulusan hanya untuk Allah semata, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita ingin selamat, tidak pernah ibadah, nggak pernah sholat, itu bagaikan kapal laut yang berjalan di atas daratan, tidak akan pernah sampai pada tujuan. Maka kalau kita ingin selamat, ada 4 kuncinya. Yang pertama, ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita mengenal Allah dan cinta kepada Allah. Yang ketiga, kembali kepada Allah dalam setiap apapun juga. Dan yang keempat, kita menempuh jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan, yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kalau kita ingin selamat, maka amalkanlah 4 kunci keselamatan ini. Mungkin ini saja bisa disampaikan. Pak Haji mau nanya, silakan. Saya mau pengen wetan. Saya mau tanya. Iya, Pak Haji.